Ada pantun dan jawab dengan kata cakep. Pergi berbelanja ke pasar. Saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Hari ini kita akan belajar bersama tentang teks anekdot. Mungkin sudah ada yang tahu apa itu anekdot. Mari kita bersama-sama belajar tentang teks anekdot dengan mengungkapkan kritik lewat senyuman, materi Bahasa Indonesia kelas 10 oleh Bapak Kasyanto Idris Guru SMA Negeri 1 Muncar. Coba perhatikan gambar ini. Ada gambar becak yang hilang huruf B-nya. Dan ada gambar makanan jenis lontong. Coba tebak, kira-kira kalau digabungkan akan membentuk nama apa? Ya, betul. Cak Lontong. Cak Lontong adalah tokoh komika, yang gaya lawakannya sederhana dan disampaikan dengan bahasa baku terstruktur, namun mengandung logika absurd yang menantang pendengar untuk berpikir. Apa itu anekdot? Anekdot adalah sebuah cerita lucu sekaligus mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Isi cerita sebuah anekdot harus mengangkat tema atau masalah yang benar-benar terjadi dan dirasakan masyarakat. Anekdot dapat berupa teks tertulis, audio, maupun grafik. Dalam bentuk grafik, teks anekdot salah satunya dapat diungkapkan berupa komik. A. Mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Kali ini kalian akan menyimak anekdot aural berbentuk lawakan tunggal, stand-up comedy. Lawakan tunggal atau komedi tunggal merupakan penyajian lawakan yang dilakukan seorang diri di atas panggung. Komika, orang yang melakukan lawakan tunggal, menyampaikan sebuah topik dengan cara bermonolog. Melalui lawakan tunggal, seorang komika berusaha mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, baik berupa kritik sosial yang berdasarkan penelitian maupun kegelisahan diri. Struktur teks anekdot. 1. Orientasi. 2. Komplikasi. 3. Evaluasi. Mari kita ulas struktur tersebut. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Dan evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Cermati teks anekdot berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan? Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak, ingin ke Dufan. Nak, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nak, perahunya bocor. Ah bilang aja, Bapak gak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore, dia anteng. Nyusun Lego, pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak, ia jadi robot, anak saya jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana nak, seru main? Sama bapak? Mantap, MAH. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa, MAH, emansipasi. Ya, anak saya itu memang jarang liburan, jadi dia itu norak. Kemarin saja saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nak, mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan.
Satu-satunya. Liburan saya ya di acara ini. Buat saya kompetisi ini liburan. Gimana? Nggak coba? Saya dapat pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya. Empuk, kalau saya tidur langsung terbayang hal indah. Gak kayak di rumah. Saya ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi, gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, "Bapak curang. Tidur di hotel, makan nasi kotak. Tiap hari naik lift. Nak, kan bapak di sana kerja." "Apa pak? Kerja?" "Pret. Katanya Jakarta banjir." "Nak, iya banjir, makanya bapak ke Jakarta naik tongkang." Anak saya itu sering protes karena dia itu ingin banget ke Jakarta. Ingin tahu Dufan. Kalau orang lain, anak yang lain, ingin tahu Dufan. Dibawa ke Dufan. Anak saya ingin tahu Dufan dibawa ke warnet. "Tuh nak, Dufan itu." Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet, ternyata banyak wahana di Dufan itu, salah satunya rumah miring. Rumah miring. Ini kalau mandor saya tahu, dibongkar ini. Saya aja masang bata. Miring dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol. Ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin? Bikin. Malu komunitas. Saya Didi. Terima kasih.